karena sedikit pengotornya inilah relatif air hujan ini cenderung lebih murni daripada air-air yang lain. Makanya air hujan ini orang bilang sangat-sangat minim mineral. Dan air tanah yang selama ini kita ambil eksploitasi habis-habisan, kita nggak pernah memasukkannya kembali. Oke kawan-kawan Evivor, kembali lagi ke channel favorit kita, channelnya anak muda Made in Klaten, Evivor. Oke, untuk kawan-kawan yang bertanya, siapa sih yang ngomong di sini? Kok tidak pernah nongol di channel Evivor sebelum-sebelumnya? Oke, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, izinkan saya perkenalan. Nama saya Nathan Surya Laksana, biasa dipanggil Nathan. Oke, pada sore hari ini kita berkesempatan untuk berkunjung ke wilayah Yogyakarta, tepatnya di wilayah Sleman. Yogyakarta adalah kota yang bisa dibilang terkenal akan pendidikan dan pelajar. Maka tidak heran banyak ilmu-ilmu yang bisa dipelajari di sini. Tak terkecuali ilmu tentang hujan, tentang pengelolaan air hujan. Oke, di sebelah saya itu ada Bu Neng selaku pendiri dari Sekolah Informal Komunitas Banyu Bening. Monggo Bu, bisa perkenalan Bu. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya dengan Komunitas Banyu Bening. Saya Bu Sri Wahyuningsih yang biasa dipanggil dengan Bu Ne. Dan kebetulan saya ini didapuk menjadi ketuanya dan waktu itu kita pendirinya. Gitu saja, saya sudah berkegiatan ini 12 tahun. Kayaknya cukup ya perkenalannya. Ya Bu. Bisa Ibu ceritakan ke teman-teman Evivor, sebenarnya itu komunitas Banyu Bening itu apa sih Bu? Bergerak dalam bidang apa sih Bu? Oh iya, komunitas Banyu Bening adalah sebuah komunitas yang bergerak di bidang sosial ya. Tapi kita terutama sekali adalah banyak untuk bicara tentang air hujan, campaign atau kampanye tentang pemanfaatan dan pengelolaan air hujan ini, di mana selama ini air hujan dipandang sebagai satu penyebab beberapa musibah di negara kita. Salah satunya yaitu kalau hujan banjir, kalau kering sedikit nggak ada air gitu, selalu ini dianggap sebagai satu masalah ya. Nah, bagaimana kemudian Banyu Bening ini untuk menyuguhkan satu solusi bahwa sebetulnya yang dianggap musibah ini bisa menjadi berkah yang luar biasa gitu. Dan ini sudah dilakukan oleh Banyu Bening selama 9 tahun ini, dan benar bahwa air hujan itu berkah. Jadi air hujannya adalah berkah ya Bu, bukan malah musibah ya Bu? Iya, bagaimana kita mengubah air hujan ini yang selama ini dianggap sebetulnya air hujan ini berkah yang luar biasa, tapi selama ini dianggap oleh masyarakat secara umum bahwa ini menjadi satu musibah, dan ini harus kita ubah pelan-pelan. Dan ini salah satu yang sudah solusi sederhana yang dilakukan oleh komunitas Banyu Bening dengan mengkampanyekan air hujan ini. Sebetulnya kalau bicara air hujan ini bukan hal yang baru ya, karena nenek moyang kita dulu juga manfaatkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Lebih tepatnya adalah kita membuka kembali, kemudian kita menyampaikan kembali kepada masyarakat yang selama beberapa dekade ini mulai dilupakan. Jadi lebih seperti itu. Oh ya Bu, saya ingin tanya Bu, di Ngaglik sendiri itu kan sumber air itu kan masih banyak Bu, terus air masih mengalir. Nah, Ibu itu kok bisa kepikiran untuk membuat gebrakan sekolah air bening ini Bu? Oh iya, jadi kita kebetulan di sini posisinya 20 km dari puncak Merapi ya. Jadi kalau untuk air tanahnya, air permukaannya sangat-sangat bagus untuk untuk baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Mungkin dibanding tempat lain di bawah sana kita jauh lebih baik gitu ya. Tapi kita berpikir bahwa tadi saya sampaikan kita ingin menyuguhkan sebuah solusi, karena permasalahan air kan tentunya di berbagai daerah nih. Dan kita mau kita akui bahwa permasalahan air sudah menjadi permasalahan global saat ini, tidak terkecuali Indonesia gitu. Nah, ingin sekalipun ini lahir, kemudian ini kemudian ada di daerah yang memang untuk airnya masih bagus kualitas maupun secara kuantitasnya, kita ingin memberikan satu solusi contoh nyata bahwa di daerah yang masih catchment areanya tangkapan air pun masih bagus airnya pun kita melakukan hal ini, karena kita nih memang outputnya bicara tentang mitigasi, bagaimana kita memberi satu solusi tentang bencana yang selalu terjadi setiap tahunnya, yaitu ketika hujan kita banjir, genangan dan sebagainya. Tapi ketika Kemeru sedikit sudah banyak daerah yang kekurangan air. Ini artinya apa? Bahwa
kita ini secara umum masyarakat kita belum mengerti untuk memanajemen kebutuhan mereka sendiri dengan mengoptimalkan pemanfaatan air hujan ini, dan masyarakat kita butuh contoh nyata yang bisa dilihat, dan kita pelan-pelan memberi contoh itu bahwa kita manfaatkan air hujan ini tidak masalah, oke-oke aja kok gitu. Dan ini kan satu anugerah yang luar biasa, gratis lagi. Kalau kita kelola dengan baik, kita manfaatkan dengan baik, insya Allah tidak akan terjadi lagi. Pelan-pelan itu akan bisa dikurangi andai masyarakat tersadarkan dengan masif, kemudian melakukan satu hal yang sama ini, tentu kita dapat mengurangi masalah ini dengan sangat signifikan. Tapi pelan-pelan ya. Iya Bu. Karena butuh masyarakat tahu dulu, praktek baik dulu dan sebagainya. Iya Bu. Ketika Ibu melakukan campaign di sebuah daerah, apakah pernah Bu ada kayak penolakan, apa kayak sindiran dari warga sekitar itu? Kayak ngapa sih harus memanfaatkan air bening itu? Kalau kita biasanya begini ya, kalau saya bicaranya bukan penolakan ya, lebih ke tantangan. Maka awal ketika kita ingin campaign ke suatu daerah, memang lebih bagus kita harus tahu kearifan lokal masyarakat tersebut, kemudian budayanya dan sebagainya, agar kita masuk itu kita bisa diterima. Kita harus ya secara sederhana bahasanya pemetaan dulu nih, masyarakatnya kayak apa sih, dan kita harus bicara mulai dari mana. Jadi kita lebih, kalau dibicara penolakan sih enggak juga ya. Cuma memang kita memahamkannya ke masyarakat itu harus tepat benar cara masuk yang mana sih agar campaign kita ini bisa diterima. Nah, selama ini pengalaman yang kita lakukan yang paling mudah adalah ketika kita bicara tentang sisi kesehatan. Bahwa kalau kita sehat, mandiri sehat, maka itu sesuatu yang luar biasa. Dan tentu kenapa hubungannya dengan air, bahwa air yang kualitasnya baik kemudian cukup, ini tentu sangat akan mendukung sisi kesehatan kita, karena 70% dari tubuh kita ini kalau dibikin rata-rata ya, karena otak saja kan 95% air ya, 70% dari tubuh kita ini berupa cairan, dan itu bagian besar adalah air. Nah, bagaimana, apakah ingin kita memasukkan air yang kualitasnya baik atau yang kualitasnya seperti apa, kan tergantung kita. Nah, ketika yang kita masukkan ini kualitasnya baik, tentu ini akan menunjang kesehatan kita juga gitu. Dan ini kalau kita ya sederhananya air hujan gitu. Kenapa air hujan gitu? Orang pertanyaan, aku air hujan kualitasnya baik. Jadi dengan logika sederhana saja, nalar yang sederhana saja, bahwa air hujan itu sebelum sampai ke tanah tentu polutannya jauh lebih sedikit daripada yang sudah sampai di tanah, tidak sesignifikan ketika sudah sampai di tanah. Nah, karena sedikit pengotornya inilah relatif air hujan ini cenderung lebih murni daripada air-air yang lain. Makanya air hujan ini orang bilang sangat-sangat minim mineral. Dan sering yang kita jumpai tantangan di masyarakat itu adalah, bukankah kita butuh mineral? Nah, mineral bisa kita dapatkan dari makanan, tidak harus dari air. Nah, air ini karena di dalam tubuh kita berfungsi tidak hanya sebagai penyeimbang suhu tubuh, tapi juga berfungsi sebagai alat transportasi bagi nutrisi yang kita asup dari proses metabolisme ini. Tentu dibutuhkan air-air yang bisa masuk ke dalam aquaporicel, sehingga dia berfungsi bisa memasukkan nutrisi ini dengan optimal, kemudian dia bisa membersihkan sel ini dengan optimal. Dan itu air hujan karena pengotornya relatif lebih sedikit. Ini kita bicara secara umum karena kita di Indonesia ini punya 2 musim ya. Punya musim penghujan, kemudian musim kemarau. Sekali lagi bahwa ketika kita bicara kesehatan, ini adalah salah satu cara masuk kita ketika kita mau campaign air hujan ini sebagai bagian dari mitigasi berbagai permasalahan yang terjadi di sekitar kita, baik itu permasalahan banjir, kemudian permasalahan kekeringan gitu. Oh ya Bu, kalau untuk kualitas air hujan sendiri Bu, apakah berbeda-beda Bu? Semisal tuh awal musim penghujan itu kualitasnya bagaimana? Apakah sama dengan akhir musim penghujan itu? Oh tentu. Jadi di satu tempat yang sama aja kualitas air hujan itu bisa fluktuatif. Kenapa begitu? Karena dipengaruhi oleh kondisi dan cuaca. Jadi kalau air hujan di awal-awal itu tentu polutannya masih tinggi ya. Kita habis kemarau misalnya, kemudian hujan, polutan masih tebal, baik itu polutan udara maupun polutan atap kita. Tapi lama kemudian sering hujan, itu sudah polutan tentu sudah sangat minim. Jadi kualitas air terbaik itu ketika di pertengahan puncak hujan. Apalagi kalau kita mendapatkan hujan dengan
intensitas yang deras, kemudian Iya. petirnya menyambar-nyambar, wah itu luar biasa sekali gitu. Oh, bicara soal petir Bu, apakah petir itu berpengaruh Bu terhadap kualitas air hujan sendiri Bu? Ya, karena secara otomatis petir ini mengionisasi air itu sendiri secara alamiah. Ya, yang iya, Bu. itu tentu luar biasa ya, dahsyatnya itu petir ini. Oke Bu, kalau untuk cara pengelolaan air hujan sehingga layak bisa dikonsumsi itu seperti apa Bu? Di kita di komunitas Banyu Bening ini kita selalu memberi pembelajaran dengan konsep 5M gitu. Yang pertama, M pertama adalah mengajak masyarakat menampung dulu. Ini Iya, penting. menampung. Agar masyarakat mau menampung, kemudian yang kedua masyarakat mau mengolah. Iya. Nah, mengolah ini banyak macam. Sebetulnya air hujan kalau saat yang tepat kita menampungnya, itu sebetulnya sudah sangat layak, tidak perlu lagi dengan ditreatment apapun, karena untuk konsumsi air hujan ini tidak perlu treatment apapun gitu ya. Iya. Tapi kadang-kadang kita nggak yakin karena baru pemula dan sebagainya. Ya silahkan, kalau memang nggak sreg silahkan, merasa kurang nyaman silahkan direbus juga bisa, nggak apa-apa. Nah, di komunitas Banyu Bening ini kita kelola dengan cara namanya elektrolitis atau di strom. Jadi proses ini teknologi sederhana yang ini memang kita belajar dulu proses sederhana di mana air ini fungsinya lebih optimal atau maksimal. Tidak sekedar air minum biasa, tapi bagaimana air ini lebih kualitasnya lebih kita naikkan, lebih kita tingkatkan dari potensi hidrogennya dan sebagainya, karena dari satu rasa kemudian diubah menjadi 2 rasa dengan kemanfaatan yang berbeda. Itu pengalaman kami gitu. Tapi ini bukan satu-satunya alat pengolahan sekali lagi, jadi bisa direbus monggo, kemudian dengan cara-cara kearifan lokal mau masukkan kendi dan sebagainya, tidak masalah. Kemudian yang ketiga, konsep M ketiga adalah mengajak masyarakat ini mau minum. Gak mudah loh ngajak masyarakat tuh mau minum air hujan gitu ya. Mungkin mudah kalau kita ngajak minum sirup atau minum lainnya gitu yang berbairan, tapi mengajak masyarakat minum ini agar mereka tahu sebenarnya kayak apa sih ketika kita minum, atau asing dengan minum air hujan ini, beda atau dan sebagainya gitu. Dan nanti pelan-pelan kita akan merasakan dampak di tubuh ini, karena tadi bicara kita tentang air yang berkualitas, tapi tubuh kita sekali lagi membutuhkan tidak hanya kualitasnya tapi juga jumlah, itu penting. Kemudian konsep keempat M itu adalah bahwa kita curah hujan kita itu sangat melimpah, tinggi banget gitu ya. Dan tentu yang kita tampung sangat-sangat minim gitu. Nah, bagaimana sisa ini kemudian kita tabung. Nah, menabung air hujan ini dengan banyak cara, karena kita bicara juga tentang konservasi sumber daya air, di mana konservasi tidak hanya memanennya ketika hujan, tapi kita juga menyimpannya atau menginjeksi kembali air tanah yang selama ini kita ambil eksploitasi habis-habisan, kita nggak pernah memasukkannya kembali. Nah, bagaimana sisa yang kali kita tampung ini kemudian kita injeksi kembali, kita masukkan kembali ke dalam tanah, sehingga nanti bisa mengembalikan air tanah yang selama ini kita eksploitasi besar-besaran. Melalui apa? Bisa dengan sumur resapan, bisa kita masukkan ke sumur-sumur yang ada, atau bisa kita masukkan melalui biopori dan sebagainya. Dan tentunya ini harus kita perhatikan juga ketika kita melihat penampungan untuk tabungan air ini, karena kondisi tanah kita itu beragam dan ini harus dilihat dengan persis. Tidak semua tanah bisa dengan sistem tabung air yang seperti biopori, kemudian sumur resapan ini, karena ada jenis-jenis yang kemudian mudah jenuh air dan itu justru membahayakan sekitar. Ada juga dengan konservasi tanaman, dan ini yang sering kami sampaikan bahwa ketika kita menanam banyak hal yang bisa kita dapatkan. Tidak hanya kita konservasi air, tapi bagaimana kita mulai membangun pabrik oksigen yang pelan-pelan ini mulai habis karena ditebang, tapi bagaimana kita membangun kesadaran untuk mereka kemudian bahwa lingkungan ini ketika terbangun dengan baik, terjaga dengan baik, itu yang butuh kita, yang diuntungkan kita gitu loh. Dan itu harus kita berikan terus-menerus pada generasi kita ke depan gitu. Kita harus mengingat bahwa apa yang kita dapat saat ini itu benar-benar hanya titipan ya. Bukan warisan, jadi jangan buat rebutan. Jadi harus dijaga dengan sebaik-baiknya agar generasi mendatang juga merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Jangan sampai justru mereka mendapatkan bencana berkelanjutan dari apa yang kita lakukan sekarang gitu. Kemudian yang kelima M-nya, M mandiri. Harapannya masyarakat ketika mereka mau kemudian terinspirasi, mau melakukan, membangun gerakan yang sama dengan kesamaan visi misi, bahwa kita dengan memanfaatkan dan mengelola air hujan ini menuju mandiri air. Kita
tidak bisa memungkiri bahwa host air kita sangat akumulatif ya, sangat tinggi ketika dibuat akumulatif itu sangat fantastis nilainya. Nah, bagaimana kita bangun kesadaran masyarakat ini memanfaatkan yang gratis ini dengan curah yang melimpah ini, dan nanti kesejahteraannya ke kita karena nanti berimpact kepada kemandirian sehat, kemandirian ekonomi agar air ini gratis tidak perlu beli, dan tentunya nanti kemandirian sosial dan sebagainya. Karena banyak kejadian di sekitar kita ya, karena soal air sampai perang, sampai kebuk-kebukan, sampai gini. Nah inilah maka mari kita optimalkan pengelolaan air hujan yang curahnya tinggi ini, kita gunakan, kita tampung sebanyak-banyaknya yang disesuaikan dengan kebutuhan kita sampai hujan berikutnya. Dengan begitu kan kita pelan-pelan sebetulnya belajar manajemen air juga untuk kita sendiri. Bu, bisa dijelaskan nggak Bu, secara garis besarnya sistem kerja alatnya itu seperti apa Bu, biar teman-teman di rumah bisa mungkin agak belajar sedikit mengenai sistem penjernihan air tersebut Bu? Ya, sebetulnya ini lebih ke kita jadi air hujan yang memang klaster atau kelompoknya udah kecil-kecil karena pengotorannya relatif kecil, partikel yang terlalu di dalamnya sangat kecil. Sangat kecilnya hanya mungkin wadah yang dilewatinya atau wadah yang ditempatinya saja kan, pengotornya hanya situ saja. Nah ini kita pecah lagi menjadi lebih kecil. Kalau di ilmu kimia itu H2O itu akan dipecah menjadi O2 dan H2 ya. Nah itu nanti akan di basahnya ini, yang basah ini yang nanti kandungan hidrogennya tinggi, kemudian di asamnya ini yang nanti dia kandungan oksigennya tinggi. Jadi dari satu rasa ini dirubah kemudian menjadi dua rasa yang nanti manfaatnya berbeda. Ketika air dimasukkan dalam proses alat ini, dicolokkan listrik dengan adaptor arus DC saja, dia akan berproses dengan sendirinya karena nanti akan terjadi pertukaran ion di situ. Jadi ion-ion yang positif ya akan ke asamnya ini yang nanti membuat kandungan oksigennya menjadi tinggi, kemudian yang partikel ion yang negatif akan lari ke basahnya ini nanti. Yang ini untuk diminum, kemudian yang asam ini peruntukan untuk yang lain gitu. Jadi hanya memisahkan asam basahnya yang nanti akan memberikan kemanfaatan sendiri-sendiri gitu. Jadi nanti harapannya ketika kita memberi contoh langkah kecil ini, masyarakat akan tertarik untuk terinspirasi ikut melakukan juga. Ketika sudah manfaatkannya, tahu manfaat untuk diri kita, lingkungan kita, biar punya rasa bahwa air ini bukan satu musibah buat kita, tapi berkah yang luar biasa buat kita gitu. Oke, seperti itu Sobat Evivor. Mungkin Ibu Neng ada pesan-pesan kepada sobat-sobat Evivor agar bisa lebih menghargai alam, kemudian bisa memanfaatkan apa yang diberikan oleh Tuhan. Silakan Bu. Saya hanya mengutip kata orang bijak ya. Ketika tetes air terakhir terminum oleh kita baru tahu bahwa emas, harta kita tidak ada gunanya. Maka jagalah dengan baik titipan generasi kita ini. Harapan kami, kita saat ini masih melihat air yang jernih, begitu melimpahnya. Jangan sampai itu hanya menjadi satu gambaran atau satu berita bagi generasi kita mendatang. Untuk menjadi generasi yang cerdas adalah generasi yang mampu menghargai apa yang ada di sekitar kita tanpa merusak dan mengeksploitasi, karena dengan memanfaatkan sebijak kita itu sudah memberikan kesejahteraan pada kita. Yuk jadi generasi yang cerdas, menghargai apa yang ada di lingkungan kita, menjaga, merawat, melestarikannya. Oh ya, mungkin yang terakhir Bu, kalau teman-teman Sobat Evivor itu ada yang tertarik gabung ke komunitas Banyu Bening itu, syaratnya bagaimana Bu? Syaratnya adalah dengan niat yang baik untuk tebar kebaikan dan keikhlasan, karena di sini konsepnya sedekah. Termasuk kita punya satu sekolah, satu wadah ya, sekolah informal namanya Sekolah Air Hujan. Silakan teman-teman yang tertarik untuk bergabung bersama kami gitu, untuk menghubungi kami saja. Dan nanti kita ngobrol bareng bicara tentang hujan. Bu. Nanti linknya saya cantumkan di deskripsi ya teman-teman. Ya, mungkin sekian obrolan sangat seru pada sore hari ini. Terima kasih Bu Neng karena telah meluangkan waktunya dan juga telah menyambut kami Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Jadilah generasi yang cerdas, menghargai apa yang kita punya dan bangga dengan apa yang kita punya. Itulah selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat Evivor. Ketemu lagi di channel selanjutnya. Bye-bye.